percaya yang percaya biasa. Tamang yang paling bodoh di kelas, dia yang paling cepat dapat hidup. Salam teman-teman, selamat datang lagi di X Podcast, di Eko Saputra Beseratu Podcast. Dan hari ini kita bersama dengan Abang Andre dan juga John Laratmase, komika paling terkenal di jagat maya dan dunia nyata. Oke, hari ini kita akan bicara tentang apa, Bang Andre? Kita bahas seru-serunya sekolah kape. Boleh? Kita lagi mengenang kangen-kangen seru-serunya sekolah nih. Boleh. Masa-masa indah sekolah, betul. Masa-masa Itu indah pengen sekolah. ya. John pernah sekolah? Pernah. Oh, kira sen sekolah ya? Batas TK saja. Muka-muka. Ini waktu sekolah. Ketua akan pikir ya, kira-kira waktu sekolah tuh hal-hal apa yang ketua alami? Iya, Iya, seru-seru ini. Yang seru-seru ini. Yang seru-seru pasti kan yang tentang kajatan-kajatan nih. Iya. Nakal-nakal, Iya, tuh, lucu-lucu. Batere-batere. Baterek. Yang paling identik dari serunya sekolah tuh menurut John tuh yang kayak gimana? Ini yang apa? Kayak kejahatan kah? Iya, Yang tadi tuh nakal-nakal. nakal. Dulu waktu beta SMP, karena beta sekolah di asrama, sekolah pastor dulu. Oh Oke. iya. Sempat ya. Sempat sekolah pastor dulu. Dan puji Tuhan. Puji Tuhan sing jadi. Tapi dulu beta punya kejahatan di asrama tuh apa terlalu? Kayak macam pencuri ayam. Pencuri ayam. Pencuri ayam? Iya, Itu pidana, John. Iya, betul. Setelah ketum besar beta tahu ternyata pencuri ayam tuh ada dipidanakan. Memang. Untungnya waktu itu sing ada yang ketahuan. Tapi ketemu kayak macam pencuri ayam, pencuri orang punya hasil kebun, begitu kayak orang ada tanam jagung kan kalau ketemu di asrama tuh kan di sampingnya kan hutan. Kan? Nah, terus orang ada bakabung begitu, tanam jagung. Nah, ketemu tuh biasa pencuri. Karena kamu sih ada kabung jadi pencuri. Iya, saya tahu kayak macam padahal di asrama tuh ada makanan, cuman kan ada makan gitu. Cuma kan ketemu jadwal makan tuh kan pagi, siang, malam teratur lah. Nah, range-nya itu ternyata itu kadang-kadang di tengah-tengah antara pagi dan siang, di tengah-tengah tuh pasti ada momen-momen lapar begitu. Nah, kadang-kadang di situ ketemu jam-jam sekolah, jam istirahat, tapi pencuri orang punya hasil kabung, jagung. Tapi memang itu bukan barang yang mesti tiru ya, tapi Iya, memang ditiru, tapi ada dia pun seru di situ. Itu challenge-nya begitu. Iya. Pencuri orang punya itu. Bukan challenge juga, lebih ke bertahan hidup sih. Dia sama udah ditiru tapi ini menyenangkan. Iya, menyenangkan. Kadang-kadang kalau ketemu waktu ketemu bakar terus ketemu pastor kepala sekolah ketahuan tuh memang ketemu dapat hukum gitu. Hukum karena ketemu pencuri orang punya ini. Tapi yang anehnya adalah ketemu punya pastor-pastor nih dulunya pernah melakukan hal yang sama. Jadi ini meneruskan warisan. Ya, ketemu memang didesain oleh lingkungan untuk bertahan hidup begitu. Kayak macam pencuri ayam tuh kayak seni gitu. Hah? Seni bertahan hidup. Oh, seni bertahan hidup. Kenakalan kayak gitulah. Kalau Bang Andre, kalau beta tuh apa ya? Kalau beta tuh banyak sih, tapi ada beta tuh lebih suka ini apa? Kamu percaya sih kayak ada beberapa barang tuh yang misterius waktu sekolah. Misterius. Serius. Kayak pena. Oh, Heeh. iya. Pasti baru taruh, pasti barangkat pas balik kan Hilang. Iyo, sampai dulu tuh terpaksa ketemu mesti taruh tulis nama, pas masuk di pena. Tapi hilang. Betul, pakai tip X tulis nama. Iya. Kasihnya pakai kertas tuh baru tempel kan. Tapi tetap Hilang gitu. Iya, betul. Itu tuh anak yang jaga sweeping dari meja ke meja. Iya. Betul. Iya. Kumpul akan seru memang. Walaupun sentau juga pena itu bawa pulang banyak-banyak berpikir apa. Tapi pencuri pena tetap itu ada kenikmatannya Ada begitu. kenikmatan saat katung pakai dom pena tapi dong ada bacari begitu. Ya, itu betul. Kenakalan seperti itu ada. Kalau Eko bagaimana Eko? Kalau beta tuh kayak bolos. Iya. Kayak bolos. Jadi kayak macam bolos tapi tantangan yang paling enak tuh lompat pagar. Lompat dari lantai 2 ke bawah. Jadi baru paling enak tuh kalau bolos sendiri. Jadi kayak harus ajak teman-teman. Iya, betul. Beta pernah ajak tantangan beta tuh ketua kelas yang dia juga dia Katolik lah, calon pastor. Dia cita-cita pastor. Jadi dia tuh yang paling sempurna mau ikut ketong bolos kapanpun. Sampai kelas 3 akhirnya ketong beta rayu dia sampai harus bagaimanapun dan akhirnya dia memang jatuh, dia lompat dari lantai 2 ke bawah. Kenapa itu sampai rusak SMK punya kamar mandi itu saya tembus ke bawah dia lompat. Kenapa loncat lantai 2? Lompat dari lantai 2. Jadi kayak macam
apa bolos enak rame-rame, tapi paling enak itu kita bisa mengajak orang lain yang dong itu kayak orang kepercayaannya ibu guru gitu. Dia kan ketua kelas nih. Bagaimana usia ajak ketua kelas bisa bolos itu prestasi gitu. Apalagi orang yang paling takut Bunda Maria. Iya, betul. Kayak gitu. Kan pasti menyangka begitu. Iya, saya akan menyangka. Baru entah kenapa di dalam tiap kelas itu selalu ya, bukan tiap kelas, dalam tiap sekolah itu selalu yang diingat cuma 2. Yang paling pintar, toh? Yang satu paling ini bodoh. yang buta huruf bahasa Arabnya. Sebut tahu pasar alam lah. Kejahatan lah. Karena umum sih gitu. Jadi OSIS itu harus paling top, paling atas atau top paling bawah. Kalau OSIS di tengah tuh kayak sing dianggap gitu. Sing dapat kenang. Iya, kenangannya itu katong kurang mengingat orang-orang itu. Tapi kalau yang terkait yang paling pintar kata ingat, yang paling bodoh kata ingat. Itu betul. Kita jadi pikir-pikir dulu tuh yang paling bodoh di beta kelas itu apa. Iya. Aduh, anjing akan muncul di beta otak lah. Betul. Beta takut bilang nanti dia bunuh beta. Tapi fun fact-nya saya tahu ini berlaku untuk teman-teman mungkin yang nonton ini. Nanti mungkin om bisa komen di bawah tuh. Percaya yang saya percaya biasa. Tamang yang paling bodoh di kelas, dia yang paling cepat dapat hidup. Dia sukses. Beta pun polisi. Dia jadi polisi, tentara. Dapat hidup kamu kalah intinya kayak begitu. Beta tahu nanti beta mau sebutkan dia nama beta selalu bangga di dia gitu. Dia nama Timotius Saleki gitu. Ya, mungkin nanti nonton ini. Jadi dulu itu katong punya guru, katanya saya boleh bilang namanya. Iya, saya boleh bilang nama. Dia boleh bilang nama. Gurunya itu sampai sumpah dia gitu. Oh, dia kan kejahatan sekali dulu. Kejahatan, pokoknya kejahatan terbaik. Terus beta masih ingat katong punya guru pernah bilang pada dia gini. Bilang kata, apa sudah? Oh, sini ya. Oh, saya ingat. Oh, saya akan dapat hidup. Karena si kurang ajar, biadab begitu bilang begitu tuh. Punya kata-kata itu loh. Dan dia simpankan di otak. Terus waktu lulus, 6 bulan kemudian dia jadi polisi. 6 bulan saja. Kemudian. Jadi pas abis kata lulus dia tes polisi. Langsung dia tembus. Di katong orang pertama ketua angkatan yang jadi polisi dia. Anak yang dapat sumpah, yang dapat hidup, dia dapat hidup ke muka. Terus kebayangkan dia dengan bangganya, dia pakai dia seragam. Terus dia datang di sekolah tuh. Terus guru yang bilang dia kalau kata saya dapat hidup ini tiba-tiba langsung beta pu anak nih. Bapak dia kan pasti kau dapat hidup. Langsung bangga begitu. Bangsat. Dan anehnya juga yang paling pintar secara karir tuh sing top amat. Ini terjadi. Ini terjadi apa? Betul. Yang katong kayak berpikir berekspektasi bahwa dia bakal kerja bagaimana. Ini akan lulus, dia akan sukses jadi orang masalah. Ternyata ya biasa sih sebenarnya tuh. Iya. Nah, itu kalau menurut Eko dengan Abang Andre itu maksudnya itu kenapa? Beta sempat berpikir bahwa mungkin dong itu masih mengenang masa kejayaan. Masih merasa dong bisa. Punya masa-masa kejayaan jadi bisa move ke atau bagaimana begitu. Kalau beta pernah dengar kalimat ini, memang quotes ini bukan pegangan tapi cuma untuk lucu-lucuan. Saya kayak hidup tuh saya perlu pintar, yang penting pintar-pintar. Ya pintar-pintar. Ya pintar-pintar hidup. Iya, lihat kesempatan, pintar-pintar lihat peluang. Iya tuh. Betul apa? Pintar-pintar hidup. Iyalah. Kalau beta kayak betul. Populer kan? Iya. Jadi kayak macam sudah jalan hidup saja nih, belum populer ini. Dan dong itu kekurangan motivasi. Tapi kalau orang-orang yang sering dapat hina, dapat bilang bodoh, itu dong kayak merasa kita harus buktikan kasih. Tapi kalau yang populer, beta mau buktikan apa? Iya. Kan itu populer nih. Sudah pasti nanti jalani. Iya, jalani nanti dapat kerja, pasti nanti sukses, jalan tak buka. Nah, tapi orang yang bekerja keras ini nih, yang tadi dapat hina nih, karena motivasi dan niat dia sukses kamu. Ada yang perlu dia buktikan per orang. Ada alasan dia harus buktikan. Nah, tadi itu kan kekurangan motivasi. Betul. Jadi mungkin kayak gitu-gitu. Iya, masalah motivasi ya. Masalah motivasi itu penting. Orang ini. Iya, kayak tadi dapat challenge dari bapak guru. Betul. Dia tertantang untuk kayak macam dia pengen buktikan begitu. Nah, mungkin yang selalu dipuji-puji nih dia cuma merasa di atas angin. Iya. Dan itu memang kadang-kadang kan kejatuhan paling besar tuh ketika katong sering dipuji. Nah, sering dipuji. Akhirnya katong sing tahu katong pun cilaman lah gitu. Pikir katong sujaya, katong sing tahu bahwa ini katong pun awal kejatuhan begitu. Yang mungkin juga kayak begini kok, kayak contohnya beta IPA. Lalu ada rumus tentang kalkulus atau rumus tentang hitung luas lingkaran. Lalu tiba-tiba beta ada bicara apa ya kayak saya topi bagus ya, topi ini akan diameter 1/2 kali jaraknya kan maksudnya saya guna-guna juga. Iya betul saya guna-guna juga. Iya toh kayak beta pintar matematika, lalu beta tanya kata mau pi mana, kayak beta naik ojek mau pi mana,
beta mau pika talake. Lalu beta bilang kata iyo, kata lake itu jadi katong punya kecepatan dikali dengan waktu dibagi dengan mungkin. Maksudnya katong belajar matematika sampai aljabar jauh, ujung-ujungnya kalau hitung uang pakai kalkulator. Iya. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Maksudnya ya ternyata memang ada, bukan berarti sengguna tapi ternyata memang semua yang katong terima di dunia akademis itu akan katong gunakan. Iya, jalan ketong kehidupan kan? Iya. Betul. Tapi bukan berarti berguna. yang penting. Iya, betul. Harus tetap sekolah. Karena maksudnya kalau katong pendidikan makin bertambah berarti peluangnya makin terbuka lagi. Iya. Kayak mungkin SMA katong kesempatan meniti karir cuma sampai di tingkat ini. Kalau katong kuliah mungkin ada kesempatan yang lebih di atas lah, istilahnya kayak gitu. Jadi semuanya salah. Iya. Dan yang kayak macam selain pintar yang bodoh yang dikenang. Ini beta sih tahu kata ini di beta kesing, tapi tahu sih cewek-cewek yang katong idolakan yang primadona di katong kelas tuh. Sing tahu kenapa? Setelah katong masuk lulus lalu katong hidup masing-masing. Yang katong anggap primadona, ternyata setelah itu sing bagus-bagus amat. Lalu yang katong anggap biasa-biasa jadi cantik, tiba-tiba glowing. Tiba-tiba dia sudah berubah. Ini fakta. Itu juga beta alami. Jadi tahu bang, ini kayak macam katong pun sama perempuan yang cantik. Sekarang tuh kayak macam sudah kayak mama biasa. Kayak mama biasanya gitu. Dia nggak katong kayak rasa dulu dia biasa-biasa, cupu begitu. Tiba-tiba glowing, ih kayak aku cantik sekali cewek gitu. Nah katong menyasar. Kenapa dulu katong sing saya tanya dia. Nah itu sering terjadi. Kalau itu kenapa? Itu karena faktor motivasi bisa jadi. Bisa lah. Kembali ke motivasi. Lu kayak beta akan membuktikan kalau setelah ini beta akan jadi lebih baik. Pembalasan dendam. Dulu kamu bilang beta kayak terbagus toh. Ini saatnya beta nih. Jadi dia punya waktu tuh lebih agak bukan terlambat tapi sesuai porsi mungkin. Iya. Karena ada yang orang bilang nih, terlalu paksa dewasa kayak balong waktu untuk sih kayak gini. Kadang dong yang tadi dianggap kayak biasa-biasa, ini sudah waktunya dong untuk makin glowing tuh. Iya, dia peka momen. Iya, dia tahu momen. Betul. Terus ada satu ini hal-hal yang kayak paling lucu tapi itu makanya sekarang kurang relate, tapi mungkin di seumuran katong-katong ini tuh akan relate. Hal yang paling mongo-mongo dan paling bikin paling emosi itu kalau tiap kali guru yang ada lalu ada satu orang dipercayakan untuk catat nama ribut. Iya, ini paling bangsat. Iya. Dan catat nama ribut ini. Iya. Ini musuh besar negara. Musuh besar dalam kelas. Betul ingat nih, siapa waktu itu dari kakak kelas? Beta tiba-tiba ingat dia nih. Dia tukang catat nama nih. Mata-mata ibu guru. Iya. Beta sih tahu momen kamu yang di sekolah biasa, beta sebenarnya sekolah biasa tuh. Tapi katong yang di asrama itu nama beribu tuh yang berhenti. Jadi kan katong kan sekolah dari pagi sampai siang. Terus istirahat. Setelah itu nanti katong lanjut belajar lagi. Jadi kalau di sekolah biasa kan nama beribut itu kan kamu dapat catat nama beribut tuh selama jam sekolah saja. Iya. Eksekusinya terakhir gitu. Oh ini beribut. Pulang aman kayak biasa. Besok mulai deh. Sayang katong tuh seterusnya tuh. Nah, satu hari itu tuh. Jadi kau bayangkan jadi kayak macam jam sekolah itu. Sampai jam sekolah ada nama beribut tuh. Setelah itu lanjut belajar tuh masih nama beribut lah. Sampai studi berikutnya masih ada nama beribut lah. Jadi katong pun nama beribut itu dieksekusi jam 9 malam. Itu jam sebelum katong waktu istirahat. Jadi kau bayangkan itu katong kan mungkin katong sekolah sih beribut begitu. Jadi saya bayangkan nama beribut dari beta jam sekolah, jam studi sore sampai jam studi malam itu bisa satu kelas itu. Bisa kalau dihitung itu beta kan karena katong dipukul berdasarkan nama beribut, jumlah nama beribut begitu. Jadi kalau beta 10 kali beribut dapat pukul 10 kali. Astaga. Itu pun acak-acak begitu jadi kayak macam. Oke, jam sekolah. 1 kali. Yang beribut ini Joner masih maju udah pukul pun beta pikir saya dulu dulu. Ya dulu. Berikutnya lagi dapat pukul. Kenapa sih 1 kali begitu? Dan tahu sih orang yang enak dari orang yang suka catat nama tuh dia seakan-akan bikin dia tuh kayak pengen dalih utama gitu. Ya, dia power gitu tuh. Kayak macam nanti katong ada baca cerita gini tuh langsung dia ngangkat tuh. Jadi ngangkat tuh begitu. Langsung katong kayak langsung gini. Dia kayak macam bukan dia mempandangan siapa akan makna memang gitu. Tatapan. Tapi inilah jadi ada hal itu terjadi pada murid, hal itu pun terjadi pada guru. Dalam arti guru yang dikenang tuh yang paling jahat dengan yang paling baik. Iya, betul. Kalau setengah-setengah tuh cenderung lupa. Dua itu pasti kata ingat. Lagi pernah pukul ketong. Itu pasti katong kenal. Ada satu dulu di angkatan beta tuh nama Pawati Helutua. Antua itu
itu antum punya hubungan yang itu antara benci dan cinta. Wih, epic. Jadi emosi kalau nggak dapat pukul, tapi kalau sekarang kayak kangen lagi. Jadi antum tuh kalau kayak yang bolos-bolos, kalau guru-guru lain biasanya guru-guru BP yang lain tuh mesti pakai baca nama. Ya yang kemarin bolos Amsul Bayar Wakubun siapa dan baca. Kalau antum tuh percaya saya Eko John. Antum cuma modal rotang jawab panjang begini pendek sah. Langsung antum pukul pintu, muka pintu kelas langsung antum cuma kas kalau orang tuh punya mantra sakti. Jangan sampai beta baca yang kemarin bolos keluar sudah. Katong langsung dengan penuh sadar kayak dapat hipnotis langsung iya pak. Saya menolak lah. Soalnya anto kalau fight katong tuh. Padahal belum tentu juga untuk tahu kata yang bolos. Iya, makanya anto sing baca absen. Anto kalau hajar tuh dari kaki sampai kepala. Sauli juga tuh. Kalau gue pernah ada pengalaman yang gulu-gulu killer. Kalau beta tuh pernah dapat pukul tuh dengan kabel. Tuang. Beta ingat. Kayak kita punya kepala sekolah tuh ada Pak Suprianto. Atau itu tuh pukul orang tuh yang pukul kayak tangan, atau pukul tuh dengan kabel. Nah, beta tuh pernah tipu Anto tuh waktu itu ketong main biliar, main biliar terus ketong dapat panggil. Jadi beta mau modus tuh keluarga petani kasihan kan. Jadi sama mengaku, keluarga di sini, gitu kan. Mungkin Anto kan ada darah-darah ya Jawa sedikit lah. Jadi beta masuk. Eko tinggal di mana? Karpa. Ding siapa? Ding Mama Ani. Tapi muka su. Papa dong di mana? Tunda muka. Papa dong kerja apa? Petani. Oh iya sudah. Dalam harapan beta nih sudah mungkin beta sih akan pukul kan. Anto bakal iba. Iya, memang Anto muka su iba. Oh iya sudah. Coba diri ternyata ambil kabel. Ternyata cerita kasihan pun sih akan mempan gitu. Baru Anto kayak mana? Sudah balik muka Baru deh balik muka tuh baru terus kita kabel-kabel. Ini kan kabel yang besar ini bukan kabel-kabel kecil. Ya kan buah mau sebesar begini. Kita kalau karena sih pun tulang balakan yang pantat kayak mana tuh. Betul. Itu sih akan terlupakan itu. Itu memang paling luar biasa kabel tuh. Betul. Jangan sebenarnya ada cara dalam. Mana bang katun di asrama itu penyiksaan semua tuh. Salah ada penyiksaan. Kayaknya lebih mirip penjara. Gitu. Makanya kan kita kurung gitu. Jadi katun sih ada punya range ini, katun selalu terlibat dengan interaksi dengan itu gitu. Tapi bahkan untuk pemilihan bahan untuk pukul katun lebih memilih beda pukul yang kayu besar daripada kayu yang semakin kecil, karena kayu semakin kecil itu dia punya ayunan dan akurasinya tuh lebih tepat begitu. Kamu masih percaya kalau kamu udah pukul pakai macam contoh untuk kaki kursi lah. Abang katun kan dulu kan masih pakai kayu bakar. Zaman tahun berapa itu kah? Maksudnya kalau katong di sana tuh ada beberapa orang tua yang kadang-kadang masih sistemnya kayak barter gitu. Iya. Jadi kalau macam bayar uang sekolah ada yang masih barter, jadi kayak macam bokap. Ini sih masih ada hasil, dulu hasil tani di bawah. Jadi masih barter. Ada yang memang bisa bayar pakai uang, masih bisa bayar pakai uang gitu, tapi dulu tuh memang ada beberapa orang yang katong teman-teman yang profesinya mama tuh petani, benar-benar dari petani bang. Jadi waktu bayar uang sekolah tuh masih pakai hasil tani. Jadi kayak macam dong bawa satu otopika begitu untuk bayarnya punya uang sekolah 3 bulan begitu bang. Iya bang. Bahkan ada yang bawa kayu bakar. Nah, kayu bakar ini fungsinya bukan cuma untuk bakar api untuk masak makanan men, tapi untuk memukul, menghajar. Maksudnya posisi kayu bakar yang katong punya ruang makan tuh baku dekat. Jadi memang cepat saja, cepat. Abang mungkin pikir kata eksekusi itu hanya terjadi antara guru dan murid. Sayang, eksekutif kadang terjadi antara kakak tingkat dan ada tingkat. Pakai kayu bakar. Jadi ada tingkatannya gitu. Nah, katong tuh kadang-kadang pilih antara kalau dipilih lebih katong udah pukul ya kayu bakar. Karena kayu bakar tuh kalau macam dia kan semakin berat, semakin besar. Dong ayunan pukul sampai katong tuh akan coba begitu. Bunyi sama bunyi. Bunyi tapi dia tuh kayak sakit gitu. Beda kalau macam dia punya ayunan tuh kayu kecil. Nah, beda tuh pernah akhirnya dapat momen di mana katong punya kepala sekolah gitu, pastor lagi gitu. Semuanya sebutkan nama lah. Saya berani. Jangan. Untuk satu kali dapat punya senjata andalan. Dan kayu itu bertahan lumayan lama. Karena tuh itu kayu. Bukan, ternyata itu bambu. Bambu yang sukaring panjang. Terus bambu itu dia ada lubang. Kan bambu ada lubang. Ini bambu padat. Wakam padat. Dan dia sukaring. Jadi hari itu ada peraturan kalau macam jam makan itu semua mesti langsung ke ruang makan gitu. Saya boleh ada yang ketinggalan. Jadi untuk akan masuk ikut di belakang gitu. Jadi semua lari langsung udah tutup pintu lalu katong berdua sama-sama. Yang ketinggalan di belakang tuh pasti mati sudah. Hajar sudah. Pasti dapat pukul tuh. Momennya hari itu beta ada buang air gitu. Pas beta kan ada buang air. Pas beta pergi
pintu terlambat. beta pun jantung sudah pukul kuat. Tiba-tiba pas beta berdiri untuk langsung buka pintu sini. Untuk pukul beta tuh Eko tuh untuk hantam pertama di sini untuk beta tangan untuk pukul begini. Pak, pertama tuh padis gitu kayak nikmat. Gitu. Untuk pukul kedua tuh Eko pas masuk sini langsung beta langsung jatuh karena tiba-tiba kayak hilang posisi jatuh gitu. Langsung pas untuk balik berikutnya beta tada pakai tangan begini. Ini kah? Oh ini. Beta masih ingat tangan bengko nih. Patah tuh. Untuk pukul pas pak. Beta hari itu beta untuk pertama kalinya beta kincing tampak gara-gara pukul. Beta kincing tampak serius. Itu keluar dengan sendirinya berarti itu sakit sekali tuh. Si kincing tampak men. Beta kincing tampak. Langsung hari itu tuh untuk pas habis pukul beta, langsung beta akhirnya makan habis makan terus tapi beta rasa kayak aku mulai bangka sekali begitu. Jadi supaya sakit beta selama makan tuh menangis begitu. Nah mungkin beta punya kepala sekolah nih untuk tahu kayak sakit untuk panggil beta hari itu. Sini, mari. Sini nakal gini tuh. Lalu oleh beta begini. Untuk berobat. Untuk berobat, untuk boso. Kalah lagi. Untuk boso begini. Mungkin untuk lu bangga sekali untuk kayak gini. Sini kan pastor tuh bilang toh kalau jam makan tuh makan begitu. Sayang leh. Padahal takut. Tapi beta tangan subang keko. Lalu Terus langsung untuk cuma bilang kata, "Sudah habis ini saya pulang ke rumah lah berobat dulu." Nah, waktu beta pulang ke rumah, langsung beta pergi. Beta bilang beta punya om lah karena beta di Sumaki beta tinggal beta om beta bilang kata, "Seng, tadi katong ada kerja bakti, ya pas ada angka papan, kerja tuh GP begitu." Oh ya sudah beta berobat. Lalu akhirnya beta om karena dia kayak subangka sekali begitu. Untuk besoknya minta izin. Minta izin di beta punya kepala sekolah. Mau gitu. bilang sakit lah, bilang izin dulu. kasihan dia nih sakit jadi izin. Bodohnya beta pun tamang adalah waktu ontua datang, beta pun tamangnya, mana Jun kabar bagaimana? Sehat? Oh iya dia tangan masih bangku. Wah ngana. Bodoh bilang dengan penuh percaya. Iya wale Umi. Kemarin dia dapat pukul tuh. Tawongkar Jo. Sekedar informasi, posisi asrama tuh beta kan dari beta kampung namanya Ulit Baru. Posisi asrama tuh berada tepat di beta pun kampung. Saya bayangkan beta pun hari itu langsung mengamuk basar-basar. Beta cuma kayak macam di rumah beta perasaan saya enak begitu. Pas untuk pulang untuk panggil beta sini. Saya jujur saya tangan kenapa? Langsung beta terpaksa beta pukul. Oh hari itu untuk pertama kalinya beta pun taman-taman kelas semua dapat pukul gara-gara beta dapat pukul. Iya sama dapat pukul. Biasanya tuh kalau di sekolah itu ada saja momen di mana ibu guru itu berjual. Iya, pasti. Iya, beta bingung kenapa selalu ada guru yang berjual begitu. Itu untuk cari hidup. Iya betul tambah. Katong dapat suruh jaga, katong balilai. Nah, katong jual. Iya. Katong jaga tadi tuh katong jual. Dan kalau angkatan katong tuh dia punya jualan-jualan andal tuh kacang goreng. Itu pasti. Kadondong sambal. Kue, roti bakar. Itu paling etik lah. Itu pasti masuk. Dan tahu sih kenapa dulu tuh katong sudah didoktrin tuh oleh katong guru-guru untuk membuat dong punya jualan laku itu adalah bilang kalau jualan di luar itu yang sehat. Jadi cuma dong punya sehat begitu. Jadi singgah gitu. Dan akan masukin pelajaran, ada pelajaran yang digambarnya itu buku PPKN kah gitu yang kalau macam si Budi IPA dong. Ya IPA ya abangnya. Iya, Si Budi ngajar apa men? Iya betul si Budi dia boleh makan di luar, ada lat-lat terus makan terus dia purosaki. Jadi ada gambar-gambarnya jadi tuh memang terdongeng kok ini itu makan di luar itu sehingga gini begitu. Mesti bali ibu guru punya. Kota Indonesia itu penipuan kamu kan? Itu tapi kau tahu sekarang akan semasa dieksploitasi. Iya. Dan gue tahu kasih yang paling lucu ini adalah apa fitnah atau hoax yang paling saya yaitu dong selalu menganggap kalau orang yang jual es di luar sekolah itu pakai air manta. Tapi itu betul. Serius itu yang sering dong bilang supaya bikin takut katong supaya katanya balik. Ini lihat ibu guru es itu kan ibu guru sayang kamu jadi ibu guru bikin es itu yang pakai air masa. Tapi itu persaingan kurang sehat. Iya kurang menjatuhkan pedagang lain. Tapi sampai sekarang masih ada kesini ibu guru jual ini. Ada kapekaks menurut beta. Karena kan kebutuhan ekonomi belum berhenti. Guru jual, tapi lalu akan naik next level tuh pas ibu guru mulai jual LKS. Oh iya betul. Kalau ini memang perangangannya jelas. Tapi LKS itu sebenarnya gratis kesini bang. Sintau ya? Bali men. Bali. Kalau di Katong dulu tuh Bali toko apa? NN. Iya. Sama Bali situ. Iya. Toko NN. Toko Legend. Kan LKS tuh wajib. Iya. Toko Legend tuh NN, Diper, Nobel. Boy yang jual-jual hal-hal kayak begitu ya. Iya. Buku-buku. Lalu apa lagi yang di
kayak apa Urimeseng sini ada tuh toko-toko legend jual-jual buku-buku gitu. Beta tuh biasa balanya tuh di makro sa. Oh iya makro. Itu yang pengen pakai Barang- seragam. balik kertas-kertas apa? Kertas-kertas File. Naruto, kertas File. file, zaman-zaman kertas file itu tuh Kertas harum-harum. kertas harum. Itu kan di situ. Tukar. Tukar. Di dalam tulis nama, hobi, biodata, moto. Minkes, Iya, Dinkes, Mankes. Pankes. tuh Arkes, artis kesukaan. Kesukaan gitu. Saya pun ada sih. Ada. Saya betul aja. Baru pakai moto. Moto. Dia nggak tahu dulu tuh kalau abang nolak kasih kalau biasa tuh kita satu buku yang terus lirik-lirik lagu. Oh iya. Oh itu pasti. Masih ada? Pasti. Tulis lirik lagu, tulis bapak yang mau pun nama-nama lah, aku panggil dari bapak Iya. nama. Nah, brengsek dulu tuh. Itu tuh emang gitu. Tapi entah kenapa kita tuh sempat skip masa baku ganggu bapak penama. Oh. Iya, itu karena memang Saya mungkin karena waktu SMP tuh SMP yang lumayan bagus, jadi mungkin apa sih beta pun pengalaman yang kayak absurd banyak tuh di SD dan SMA. Oh, di SD, SMP tuh sadiki skip kayak hal-hal kayak begitu. SMP tuh Murid lumayan. sentol asik lah. Oh, SMP lumayan terlalu ini ya. Iya, Natal. jadi sing terlalu absurd dia Absurd pengalaman. Iya. Padahal SMP itu kan masa paling enak waktu Iya. materik bapak penama. itu Iya. tuh paling rame. Enak. Itu tuh beta ingat beta pernah catat semua. Jadi data-data itu beta tuh suka mencatat hal itu. Itu karena nanti beta akan menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Tapi Eko, John sing enak kalau dapat materik Iya. bapak nama. Iya John lah. bapak meninggal kelas 3 SD. Men, Beta waktu SMP tuh beta merasa terdiskriminasi karena dong semua saya berani siapa saya bapak? dong semua baku baterik bapak nama, tapi dong saya bisa baterik beta begitu. Maksudnya beta yang jadi minoritas gitu kayak, ih siapa baterik beta bapak nama Siapa saya? siapa? Beta siapa apa Saya begitu? suka saya begitu. Iya, beta sing masalah gitu. Cuma masalahnya adalah dong sing Dong sing enak. dong sing enak gitu. Pikir siapa apa lah. Iya, gitu. Maksudnya, tapi itu sing menghindari beta untuk tetap baterik dong bapak Iya. gitu. Ya iyalah. Iya. Tapi Dengan harapan dapat materik dapat balik. baterai gitu. Cuman kayak macam sing ada timbal balik kami itu rasa sing enak begitu tuh kayak macam dia juga baterai minggus. Tapi dia mau baterai beta kayak lo kita pikir kayak sing enak takut sudah meninggal. Jaga si perasaan juga tuh. Iya, jaga beta perasaan begitu. Ah. Akhirnya dong pindah, Bang. Iya. Terus sing baterai beta mama, tapi dong baterai beta market. Syarat masuk pengakal alat. Tetap ada saja. Iya. Ada Dialihkan ke alasan tempat dapat lain. gitu. pembulian. Tapi entah kenapa dulu beta sering tahu rasa kayak pembulian tuh jadi hal yang kayak bagaimana sekali. Maksudnya menyampingkan isu sekarang mental health dan sebagainya macam, tapi beta rasa itu justru jadi bagian cerita yang Menarik. saat sekarang Iya. ceritakan jadi cerita lucu begitu. Itu penting abang menurut beta karena katong dulu tuh mungkin terlalu cengeng apa? Iya. Kira apa pukul sih harus kayak pulang kasih tahu mau beta pukul masuk Wah, orang. berani beta bicara, beta dapat pukul tambah. Itu kayak macam Iya. bapak yang mau jaga bilang ibu guru bapak guru anak kurang ajar pukul saja. Iya. Karena orang percaya bahwa dari guru pendidikan itu katanya jadi Iya. baik. Iya. Tapi yang sekarang ini kan tuh bisa aja masuk penjara kalau dong misalnya abang tuh. Iya. Jadi kayak dulu tuh ketemu mungkin kayak kurang cengeng, sekarang ini lebih cengeng tapi dong lebih kayak gangguan mental. Tapi sampai di Maluku tuh ada satu quotes old school yang lucu. Di ujung rotang tuh ada emas. Iya. Iya, Jadi betul. dipakai itu untuk pukul katong aja. Iya. Karena ada emas di situ tuh. Betul. Katong merasa bahwa katong itu terdidik dengan sistem kayak begitu. Katong yakin setiap pukulan tuh akan membentuk katong masa depan menjadi baik. Saya sekarang jadi baik sih. Seng juga sebenarnya. Berarti bolong ada emas. Nah, beta sampai sekarang masih cari akan itu. Mungkin mas satu-satunya mas yang ada di akan itu beta menghargai mas. Dan memang apa tanpa maksudnya katong seng maksud untuk menyerang anak-anak sekarang. Iya, bukan ya. Gitu. Tapi memang dulu itu memang keadaan kayak John bilang keadaan dipaksakan untuk katong dapat treat kayak begitu. Toh? Iya. Katong dapat apa pola pengajaran yang seperti itu karena mungkin keadaan waktu dulu juga katong seperti itu. Iya, betul. Dulu beta masih ingat kalau macam beda opa kalau apa yang tu bilang kata saya nih satu kali kalau saya kalau nakal sih datang lapor beta saya dapat pukul ke muka. Nah, biasa kata orang tua katong jadi kalau katong ada masalah apa tuh katong mau lapor tapi katong pikir jangan sampai beta ada salah. Iya. Jangan sampai beta salah kalau beta lapor takutnya Pasti beta dapat balak ke muka dulu. Pasti dapat balak ke muka dulu. Katong kayak fine saja. Iya. Dan Sobat, apa sebelum ketemu masih lebih jauh kita mau tanya hal yang sebenarnya paling cetek. Pertama kamu sadar kalau kamu suka rampung tuh kelas berapa? Beta abangnya
Beta pertama kali suka perempuan tuh kelas sampai SD. Si main cabul sih. Bang, maksudnya suka kayak macam Cinta monyet. Iya, cewek ini Tapi John sih bisa begitu John. Bego, kayaknya sampai SMP juga masih barmeja dalam santai-santai nih. Siapa beta aja suka perempuan di kelas sampai SD masalahnya. Kenapa bisa sama kampret? Deng itu ketemu pasti kalau beta saya tahu deng kamu tapi kalau per beta suka karena dia pertama cantik, putih, pintar. Dan dia pintar. Kalau beta tuh selalu begitu. Beta suka tuh karena dia tuh anak ponakannya ke sekolah. Iya. Satu akses gampang. Iya. Dua dia memang tinggi, cantik, terus dia tuh pelalan. Oh iya. Iya. Tahu tuh? Ada keseng murid baru yang bikin ini murid baru. Selalu murid di mana ada murid baru, di situ ada perasaan baru. Iya, betul. Karena baru selalu capek, kapan capek. Iya. Dia bikin keranjang bodoh-bodoh dari kertas itu, kayak parau-parau itu saja ketemu sama kayak udik. Ih, paling bagus. Padahal sih bagus-bagus sama. Biasa aja. Cuma dia tuh sekolah datang dari Keratu. Bukan dari awal, tapi kalau sih waktu itu datang Keratu tuh kayak masih sudah dari Jakarta tuh. Dari Jakarta sudah tuh. Jadi kayak Keratu sama tuh kayak ini paling terbaik gitu. Dan beta kan sebagai ketua kelas tuh kayak rasa pumpawir orang pertama yang kayak bagus sih ini gitu. Jadi ada perasaan itu beta rasa jatuh cinta tadi kelas sampai SD apa? Mulai sadar kalau ini. Iya. Kayak suka saya tapi beta kalau tahu kata itu cinta tau, tapi intinya tuh kayak beta paling suka dia begitu. Beta harus memiliki dia, itu kelas apa sih? Cari dia perhatian. Betul. Karena kalau pikiran kan sekarang paling murah kalau sampai SD bayangkan. Alasan lewat muka dia rumah. Masih kamu bikin mah itu? Belajar kelompok. Jadi apa tuh? Usahakan satu kelompok yang dia. Dia itu kan anak yang bawa sepeda ini. Iya. Sepeda kumbang. Tahu kalau sepeda kumbang di kampung itu kan plastik. Jadi beta tuh kirim surat tahu goblok balong tanya apa tapi tulis surat yang suka kayak kata-kata manis suruh beta pun ade bayar dia tuh balik dia pun dia pulang balik. Bayangkan dari beta ke rumah itu jauh dan beta pun ade tuh itu waktu itu tuh zaman-zamannya anggap saya sekarang tuh dia tuh kayak JNT begitu kantor pos yang dulu tapi lari pulang balik men. Cuma modal S untuk bawa surat itu dan dia enggak pernah balas beta surat itu. Ya. Kan pasti perasaannya beta perasaan kenapa sih balas ternyata yang terima mamanya. Iya tuh. Saya tahu. Dapat cancel duluan. Sudah dapat terima mamanya, baru dapat tahu kata ternyata apa hubungan saudara. Ya. Jadi memang saya bisa. Kalau John tuh bosnya pertama kali sadar jatuh cinta kalau sempat SD. Oke, pertama kali rasa kayak aku bilang kayak kecewa tuh kayak tuh kan pasti ada pengalaman begitu. Iya betul. Kecewa kayak patah hati. Kita pun patah hati pertama tuh justru SMP bang. SMP sakit men. Tapi patah hatinya sih bisa dikatakan patah hati begitu. Jadi patah hatinya gini bang. Jadi paling lucu nih. Lu sudah patah hati bang. Iya saudara. Jadi SMP tuh kita ada suka satu cewek tuh. Baru cewek itu kayak macam kan kalau kau di kapel itu kan selalu ada cewek yang dia pun orang tua pagi-pagi tuh datang sembahyang begitu. Terus kau tuh ini paling cantik. Tahu beta patah hati cuman gara-gara apa? Gara-gara dia datang terus deng kayak macam dia mama dia lalu ada terus kita patah hati. Kayak kita patah hati dia sudah cowok lain padahal mungkin dia pun saudara kan. Beta sempat galau tuh, beta galau. Masih galau kan sampai SD, SMP, cewek, masa dia bisa dengan orang lain tuh. Saat saya galau sih mikir. Hah? Beta galau tuh beta kayak macam sosok keren itu. Jadi yang lagu ku katakan dengan indah lah kalau macam beta berjalan di teras kelas itu beta kayak macam membayangkan beta jadi Ariel gitu kan. Ariel pula gitu lagu patah hati tuh bang. Tetapi hatiku. Iya. Beta berjalan kacau beta kayak macam. Oh sih balaga kayak Ariel gitu. Balaga kayak Ariel begitu. Duduk di Tanjung. Iya tapi ada satu lagi. Ini ya jangan beta lupa ya. Beta selalu ya makan puji di sekolah itu. Entah itu guru anak atau kapal sekolah pun anak. Iya. Itu pasti. Itu pasti paling bikin diri tuang ngalari paling benci itu pasti itu lo merasakan ada kekuasaan itu betul pasti kalau yang dihargai di kantong itu anak kepala sekolah anak raja anak pendeta anak pelayan itu pasti dihargai treatnya beda men betul. Hal-hal yang kayak begitu tuh memang bagaimana? Itu kayak macam memang orang biasa apa privilege kayak dong punya. Iya. Dong punya status di atas men. Ada perlakuan khusus lah. Gitu. Kita pun tamang itu malah dia karena dia punya mama
guru juga di Katon juga mengajar ini, jadi dia tuh kayak macam memang dia anak emaskan gitu. Oh iya iya. Oke. Guru-guru yang lain gitu, terus dia juga merasakan dia emaskan dia gitu. Kayak agak belagu-belagu, untungnya perempuan begitu. Oke. Tapi saya tahu kenapa perempuan yang beta suka dulu itu sekarang tuh biasa saja katanya. Kenapa Di balik yang tadi kan. iya kayak biasa. Nanti yang ketong di luar radar yang suka ketemu sekarang kayak untuk apa Kayak pencari. Itu sesuatu yang kata saya sadarkan, cuman mau bagaimana? Lagi betul deh. Berat John SMA di mana? Beta SMA tuh kan beta masih SMA Sempat virtual. Jadi kelas 1 terus kelas 2 semester 1. Setelah mau naik kelas 2 semester 1 dia suka keluar asrama. Jadi beta sekolah di SMA Saferis. Berarti 2 sekolah ya? 2 sekolah. Berarti SMA 3 sekolah. Epic. Hat-trick. SMA 1 sorong dapat kas keluar. SMA 3 sorong dapat kas keluar, tamat di SMA 3 Ambon. Jadi beta bilang SMP itu beta bilang saya ada pengalaman apa. Iya. Tapi SMA akan tak kumpul di SMA baru akan bicara. Aku malas di SMA. Tapi abang tahu sih momen waktu beta dikeluarkan ya sama beta dikeluarkan tuh karena nilai buruk karena memang beta momen dikeluarkan tuh beta sedih. Jadi beta meninggalkan asrama tuh beta sedih, beta kayak menangis gitu karena beta nih mesti jujur tuh. Kalau dulu masuk seminar itu biasa orang tua yang pi daftar, orang tua yang pi antar daftar tuh. Beta tuh dan beta pertama yang nama Erwin sudah itu katong anak pertama SD kelas 6 tuh yang pigi di kan SMA 2 samping tuh ada seminar kan, yang pigi ke situ tanya pendaftaran kapan. Dan ke pastor yang saat itu tuh Onto tuh selalu berharap semoga kita jadi pastor. Karena saya umur Onto masa tugas, Onto baru pernah lihat anak kecil 2 orang datang lalu tanya kata pastor pendaftaran seminari kapan. Pasti berharap untuk pasti. Untuk tuh kayak waktu itu pertama untuk show untuk gini. Untuk kayak ada untuk bisa ini. Untuk pasti ini sampai ada 2 anak yang ini betul-betul utusan Tuhan ini, calon Tuhan ini. Karena ketemu tuh anak SD, bayangkan anak SD kelas 6 tuh, anak SD kelas 6. Anak-anak SD mana yang datang mau tanya mau masuk pastor sih ada. Cuman ketemu 2 tiba-tiba datang pastor. Pendaftaran. Tapi amal-amal sih masuk sudah gini, sih masuk gitu. Tapi kita masuk tanya, pastor, pendaftaran permasminar. Kapan? Untuk sempat kebleng. Bagaimana? Pendaftaran seminar kapan? Langsung dia bilang, "Oh, pendaftaran seminar ini." Dan beta mama sebenarnya awalnya sih mau cuma bilang, "Maaf, kita kayaknya mau pastor." Sadis. Keputusan yang tergesa-gesa memang. Jadi sebelum mengenal cinta tuh. Jadi waktu itu akhirnya pas saya katon tes hari itu ada 6 orang. Tapi pas itu memprioritaskan apapun nilainya, dua tetap tembus. Dan akhirnya katon tembus gitu. Iku bayangkan jadi beta punya dari awal tuh kita mau jadi pastor. Kudus. Ya. Jadi waktu SMA kelas 2 semester 1 waktu beta dikeluarkan beta sedih bang. Iya. Beta menangis tuh. Jadi beta terakhir kayak meninggalkan cita-cita lama we. Tapi kan waktu dikeluarkan kan sebenarnya kita masih punya kesempatan. Setelah lulus SMA kita nanti lanjut di sekolah yang di samping yang itu sudah tuh. Lanjut di situ lah, aku tuh masih lanjut ya. Jadi beta waktu keluar asrama itu masih ingat kata-kata mungkin sekarang beta presenter tapi beta pasti akan baik. Beta bilang itu pasti beta balik lagi gitu. Ternyata beta pasti pas masuk SMA Saferis bila perempuan langsung beta lupa dengan mimpi itu. Kayaknya SMA biasa lebih enak. Karena belum mengenali nih kan. Iya. Apalagi pas beta masuk SMA Saferis terus beta jadi marching band, terus ada beberapa cewek yang mulai suka, sepertinya ini bagus di sini. Enak sekali. Tetapi yang paling penting adalah jangan pernah pacaran dengan teman satu kelas. Gitu. Karena itu akan membuat banyak momen memalukan. Memang satu keuntungan kalau saya buta huruf nih, buta huruf besar alam nih, dia pasti bikin saya tugas. Saya cari yang pintar tuh, dia bikin saya tugas tiap hari tinggal masuk salen atau besok bisa pergi di rumah tuh bikin tugas sama-sama. Tapi kalau saya mau mendapat pukul saya dapat panggil di muka. John maju. Itu paling malu apa? Kasih press celana. Baru saya dapat pukul di muka dia baru dia kayak ngamuk. Paling malu. Itu paling malu saya diri dapat pukul. Apalagi cewek itu sekretaris kan. Saya tahu tuh kayak macam saya tuh lagi menjaga harga diri nih. Kalau keluar orang baku pukul dia sih kayak macam kita bikin diri jantan. Saya dapat pukul dari buku dan saya tuh saya bisa bikin apa-apa gitu. Saya cuma bisa ngamuk. Baru apalagi itu gara-gara apa tau? Sentau kerja tuh. Garu kepala. Nganga balik, kita ekspresi nganga balik itu yang berapa pukul di muka para baru belum le dapat hina le. Tau guru-guru Ambon tuh. Baru hina tuh pambodo. Kayak bagaimana? Mangale. Pambodo, buta huruf, nau sabatang alam. Itu kan bodoh begitu. Bodoh punya moyang deh.
Pembodoh buta huruf. Itu kalau di rumus-rumus saya tahu berapa kuadrat lah. Tapi beta sing tahu tuh kenapa tuh guru matematika tuh dong punya insting untuk tahu mana yang perhatikan, yang mana yang perhatikan. Selalu. Yo, karena beta tuh gini, setiap kayak jam matematika tuh, katong tahu bahwa jam matematika tuh guru Sur kerja itu enggak soal. Setiap kali masuk tuh katong berusaha untuk perhatikan kayak gini. Tapi entah kenapa belum tahu kalau katong saya perhatikan gitu. Kayak macam itu perhatikan begitu. Tuh kayak macam kayak langsung. Pasti beta saya akan dapat tunjuk. Beta pasti saya akan dapat tunjuk. Tiba-tiba bisa. Tiba-tiba dong kayak gini. Ada. Masih aman. Tiba-tiba ketemu guru kayak gini. Tiba-tiba ketemu. Karena si maju ke. Ya anjing betul. Padahal kita perhatikan loh. Kita kan tahu kita udah perhatikan begitu. Tapi itu dapat tahu sih. Tapi sentuh karena pun tahu saya macam anjing. Memang kita perhatikan kan kita pikiran tanpa lain gitu. Tapi yang sama saya perhatikan juga sih akan bisa kerja. Maju kerja begitu. Saya maju lah. Momen maju kerja itu katong tahu bahwa katong bisa kerja gitu. Itu paling memalukan. Tapi posisi kayak macam kerja langsung katong angka spidol terus taruh begitu kayak katong tahu rasa menggambar. Katong saya memperhatikan kuadrat, pangkat berapa katong sing tahu gitu. Cuma iya, nah itu tiba-tiba dengan sendirinya mata boleh balik ke belakang. Berharap ada bantuan. Layar hitam. Saya berharap bantuan. Bahkan katong menghadap ke belakang pun saya ada harapan apa-apa. Saya akan ada yang membantu. Kita mesti balik. Tapi kayak macam masih balik kayak macam harapan tolong bantu beta gitu. Dan selalu kata-kata itu keluar. Makanya jang pambodo buta huruf nau sabatang alam. Pupak. Duduk. Tapi dengan cara saya garuk kepala dan balik muka, satu-satunya jalan saya bisa suruh duduk. Iya. Betul. Asli. Itu salah satu jalan gitu. Dan itu akan terus berlaku selama saya masa sekolah. Ya, soal apa saja. Iya. Tapi Eko dulu paling suka mata pelajaran apa yang kayak Eko pikir kayak biar tahu bisa belajar lebih kita bisa kerja. Oh, beta tuh dulu tuh paling banget tuh di bahasa Indonesia. Sabi. Beta lah bang. Beta tuh bahasa Indonesia tuh beta tuh punya yang pernah turun dari 80-90. Bahkan ketika beta belajar Iya. tetap bagus ah. Tapi ada satu momen John, ini mungkin bapak guru beta perlu penjelasan. Anto berpikir bahwa mungkin beta tuh saja yang paling perhatikan Anto punya mata pelajaran kayak beta tuh yang paling bisa gitu. Sampai suatu hari ketika Anto tanya dan beta sih bisa jawab. Anto kecewa. Bukan kecewa, tapi Anto kayak mana? Udah, saya tahu jawabannya. Wah, beta buat saya tahu. Saya tahu jawabannya tapi saya udah bilang. Beta kayak mana hati please, beta tuh saya tahu jawabannya. Jangan paksa beta begitu baru kayak Anto tekan. Saya tahu jawabannya Pak Ratu. Kamu tahu jawabannya tuh. Pak ini mau bagaimana ini? Kita tahu jawabannya tuh. Tapi itu kayak mau bikin kayak orang-orang kok. Dia ini tetap tahu jawabannya. Bagaimana orang tahu jawaban tapi dia bilang ini kan goblok. Sampai itu mau dapat pukul bodoh-bodoh. Kayak gitu. Saking kayak beta tuh paling pintar bahasa Indonesia bukan pintar-pintar sekali. Cuman perhatikan saja. Karena yang lain tertarik di mata pelajaran itu. Oh itu betul salah satu kuncinya lah. Jadi itu katong itu tertarik minat itu sih bisa dibohongi. Kayak matematika yang beta bilang biar katong perhatikan model bagaimana. Saya akan pintar. Beta bahkan mata sih bagarnya tapi tetap saya akan masuk. Saya akan masuk di otak. Akan masuk kayak saya bisa begitu. Iya. Kayak ini ada satu cerita lucu tuh. Jadi jam fisika beta dulu kelas 3 IPA kan. Jadi memang secara nilai beta sing buruk-buruk amat, secara kehadiran beta tanpa keterangan 60 hari. Bapak kami 60 hari cuti ini demi Tuhan ini. Makanya 60 hari, tapi memang secara nilai beta sing jelek. Cuma memang ada kenikmatan sendiri saat bisa bolos begitu. Beta tuh tipe anak yang begitu. Saking beta jarang masuk di jam fisika, hari itu beta guru nama Pak Jen. Itu beta sangat sayang Anto sekali. Anto tuh bisa perlakukan katong layaknya Anto tamang. Jadi Anto kalau sebelum masuk tuh kayak Anto tuh bakar rokok. Tipe guru old school sekarang kan guru hak sembol bisa proko sembol apa segala macam muka kelas. Guru old school kan dulu bebas saja tuh. Anto membakar rokok, Anto korek sing jadi. Anto tahu, Anto harus tanya korek di siapa. Ya Anto sama beta. Jam saya korek doh. Asik sekali. Satu kali beta habis kasih korek Anto bakar rokok. Anto kerja soal langsung Anto balik. Beta kasih beta penghadiah ini par beta punya murid yang paling beta sayang. Asik. Pokoknya maju. Tuang kalau sebentar beta nih sebentar maju di Anto pelajaran. Beta maju tak.
Biasa, gerakan pertama ketemu sama template, garuk kepala. Andalan Garuk kepala dulu andalan Pak. tuh kan. Garuk kepala. Lalu Pak, tapi ketemu kan masih zaman kayaknya zaman kapur itu masih zaman Masih kapur, Iya, masih kapur, memang masih kapur. pegang kapur tak. Kita taruh akang kapur tuh di papan tak. Kita mau ngantuk. Ngantuk mah kita mah belakang. Tatapan Anak ada pondok. semua begini. Kayak suruh sih ada harapan lagi. Kita pas mau antua, langsung antua bilang, beta posisi sampai lo masuk di beta mata pelajaran. Posisi sampai lo harus rajin di beta. Deng beta kasih keringanan. Minta bantu orang kerja soal di papan, tapi harus perempuan. Karena antu ekspektasinya, beta pertama laki-laki banyak. Sementara beta pertama beta sama laki-laki banyak kan cupu tuh anak-anak itu. Tamu-tamu perempuan, beta baru balik tuh, langsung dia sama ketawa, langsung antu balik parbet langsung bampu kini. Juga, ternyata banyak tamu perempuan yang mau bantu beta kerja di muka. Astaga. Ternyata salah serangan. Saya tapi kalau macam kau tuh bicara soal sekolah tuh banyak Saya akan bisa. Habis. Jadi ini sangat menarik. Kita bahkan bisa ini jadi part-part berikut lah yang kita akan bahas lagi itu. Karena ini belum tuntas. Belum bahas dapat gunting ram. Iya, itu kita mesti bahas itu masih. Belum bahas on Senin, Baju modif, celana modif. Yang kita sepatu masih kos kaki modif. Iya, Kenapa? sepatu putih rasa Kenapa? paling Iya. nakal. Kenapa sepatu putih tuh standar kenakalan itu? Ada tipe 2 murid tuh, ada yang pakai tas, ada yang cuma buku. Iya, itu kita akan bahas Topi patah-patah. di part berikutnya. Siap. Jadi banyak untuk Abang dan John, kita mau bagi-bagi cerita tentang anak sekolah. Jadi semoga cerita ini ya berguna lah untuk teman-teman, mengenang-mengenang lah. Iya, mengenang. Tapi jangan ambil yang bagus Sebaik. tadi, karena ini kita punya masa beda dengan masa. Iya. Jadinya kita bagi-bagi supaya dong mengenang dan generasi baru bisa dapat sesuatu dari ketemu cerita ini. Oke, semoga berguna dan sampai baku dapat di Part podcast berikutnya. Amato.